welcome back to my channel, it's Rian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Oh iya, terima kasih juga tuh yang sudah subscribe channel saya. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia ini berhasil menyatukan suku-suku di Mongol dan membawa bangsa Mongolia menjadi bangsa penakluk yang sangat ditakuti pada saat itu. Siapakah dia? Just check it out. Jadi, pemimpin yang akan kita bahas kali ini adalah Genghis Khan. Genghis Khan ini lahir pada tanggal 16 April 1162. Dia lahir di Daun Bodo, dekat Gunung Burkan Khaldun. Ayahnya bernama Yasuke, yang merupakan kepala suku Borjigin, dan ibunya bernama Huailun yang berasal dari suku Merkit. Sebenarnya, dulu itu Huailun ini diculik oleh Yasuke, dan Yasuke memaksa untuk menikahi Huailun dan menjadikannya istri kedua. Pada waktu Genghis Khan lahir, namanya adalah Temujin. Ayahnya menamainya Temujin sesuai dengan nama kepala suku yang dibunuhnya. Temujin ini merupakan anak sulung dari Yasuke dan juga Huailun. Pada waktu lahir, bayi Temujin ini menggenggam kumpulan darah. Dan menurut kepercayaan Mongol, itu adalah tanda bahwa bayi tersebut telah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Sedari kecil, Temujin ini telah diajarkan oleh ibunya tentang cara bertahan hidup. Ibunya ini bilang kalau dia ini butuh untuk hidup berkelompok karena mereka ini selalu hidup berpindah-pindah. Saat Temujin berumur 9 tahun, ayahnya membawa dia ke suku Onggirat untuk tinggal bersama dengan keluarga calon istrinya. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar Temujin, Yasuke ini ditangkap oleh suku Tatar yang merupakan musuhnya. Sebenarnya, pada waktu itu Yasuke ini tertipu. Karena dia adalah kepala suku, maka dia ini pun diajak untuk makan malam sebagai perundingan damai. Tapi sayangnya guys, dalam perjamuan itu makanannya telah diracuni. Dan akhirnya Yasuke pun meninggal. Mendengar kabar tentang kematian ayahnya, maka Temujin pun segera pulang dan kembali ke sukunya. Yasuke ini memberikan pesan kepada Temujin untuk membalaskan dendam dan menghancurkan suku Tatar. Setelah ayahnya meninggal, kemudian Temujin ini mengklaim bahwa dirinya lah yang akan menggantikan ayahnya sebagai kepala suku. Tapi, warga suku Borjigin menolak dan tidak mengakui seseorang masih kecil sebagai kepala suku mereka. Setelah hak kekuasaannya direbut oleh orang lain, Temujin dan keluarganya pun diusir dari sukunya. Karena ia ditakuti akan merebut kembali hak kekuasaannya suatu saat nanti. Setelah diusir, hidup Temujin dan keluarganya sangat menderita. Mereka hidup dengan perbekalan yang sangat terbatas. Temujin dan adik-adiknya hidup dengan cara berburu. Mereka memakan apa saja mereka dapatkan, sampai akar-akaran dan tikus pun mereka makan guys. Tekanan demi tekanan pun dialami oleh Temujin. Hingga akhirnya pada suatu hari, Temujin ini terlibat perkelahian dengan Baekter, saudara tirinya, dan kemudian membunuhnya. Setelah itu, Temujin pun mengklaim posisinya sebagai kepala keluarga. Tapi setelah membunuh Baekter, Temujin ini pun dianggap sebagai penjahat dan dia pun dikejar dan ditangkap oleh suku Borjigin. Dan untuk menghancurkan semangat hidup Temujin, mereka mengunci leher dan tangan Temujin pada sebuah balok kayu. Tetapi Temujin tidak patah semangat dan akhirnya dia ini berhasil melarikan diri dengan bantuan dari orang-orang yang masih setia kepada ayahnya yaitu Yasuke. Pada tahun 1178, Temujin ini melakukan perjalanan untuk mencari Borte lalu menikahinya. Kemudian, setelah menikah, Temujin pun pulang dan membawa serta istrinya. Pada waktu itu, Borte ini menghadiahkan mantel bulu musang hitam kepada ibunya Temujin, sesuai dengan adat yang berlaku pada waktu itu, yaitu pengantin wanita harus menghadiahkan pakaian kepada orang tua suaminya. Setelah menikah, Temujin menikmati hidupnya dengan tenang dan damai. Sampai pada suatu subuh saat semua anggota keluarganya sedang tidur, tiba-tiba datanglah suku Merkit menyerang tenda mereka. Karena kaget, Temujin dengan ibunya beserta beberapa keluarga lainnya kemudian berlarian ke arah kuda dan kemudian kabur. Mereka meninggalkan beberapa anggota keluarga lainnya di sana, termasuk Borte, karena pada waktu itu mereka tidak memiliki cukup kuda untuk melarikan diri.
Akhirnya, Borte dan beberapa anggota keluarga lainnya diculik oleh suku Merkit. Sebenarnya guys, suku Merkit ini memiliki dendam terhadap Yasuke, ayah Temujin, karena dulu dia ini menculik Huelun yang merupakan ibu Temujin dari suku Merkit. Setelah berhasil melarikan diri dari suku Merkit, Temujin dan rombongannya ini pun kemudian bersembunyi di Gunung Burkan Khaldun. Setelah merenung dan berdoa selama 3 hari, Temujin ini pun memutuskan untuk pergi meminta bantuan kepada Ong Khan untuk menyelamatkan Borte. Ong Khan adalah ayah angkat dari Temujin. Setelah mendengar cerita Temujin, Ong Khan ini pun ingin membantu Temujin untuk menyelamatkan istrinya. Mereka juga meminta bantuan kepada Jamuka dari suku Jadaran yang merupakan sepupu Temujin dan juga teman baik Temujin. Bersama dengan Ong Khan dan Jamuka, Temujin pun menyerang tenda suku Merkit. Mereka membantai semua laki-laki yang merupakan warga suku Merkit yang tidak sempat melarikan diri. Dalam penyerangan ini, akhirnya Temujin bertemu kembali dengan Borte. Tapi ternyata pada saat itu Borte ini sedang hamil guys. Ternyata pada saat diculik, Borte ini dijadikan istri oleh salah satu prajurit Merkit. Tidak lama setelah diselamatkan, Borte pun melahirkan anak laki-laki pertamanya. Temujin menamai anak itu Jochi yang artinya tamu. Banyak sejarawan yang menganggap bahwa pemberian nama itu adalah bukti bahwa Temujin ini tidak percaya kalau Jochi adalah anak kandungnya. Sekedar info saja guys, pada waktu Borte diculik, dia ini sempat berada dalam tenda suku Merkit selama 8 bulan. Setelah berhasil menyelamatkan Borte, akhirnya Temujin pun memutuskan untuk bergabung dan tinggal bersama dengan kelompok Jamuka. Tapi guys, lama-kelamaan, Jamuka ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran Temujin karena banyak prajurit yang menyukai Temujin. Jamuka pun mulai menjaga jarak dengan Temujin. Temujin yang juga merasakan hal itu akhirnya memisahkan diri dengan Jamuka. Nah, pada saat dia memisahkan diri dengan Jamuka guys, banyak prajurit Jamuka yang ikut bersama dengan Temujin. Hubungan persaudaraan mereka pun akhirnya berubah menjadi permusuhan. Pada waktu berumur 19 tahun, Temujin pun akhirnya membangun kekuatannya sendiri. Dia bercita-cita untuk menyatukan semua suku yang ada di Mongol. Dan untuk melakukan hal ini, dia harus menghadapi musuh besarnya, yaitu Jamuka. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun saling menyerang dan saling membunuh pengikut satu sama lain dan menentukan siapa yang paling layak untuk memimpin Mongol. Pada saat berumur 27 tahun, Temujin mengangkat dirinya menjadi Khan atau kepala suku. Tapi, Jamuka tidak pernah menyetujui pernyataan itu, karena Temujin ini merupakan keturunan darah campuran alias bukan bangsawan. Jadi guys, pada waktu itu, yang dapat menjadikan pastinya merupakan keluarga bangsawan. Pada suatu hari, salah satu prajurit Temujin ini menyerang dan membunuh kerabat dari Jamuka ini. Hal ini memberikan alasan kepada Jamuka untuk menyerang Temujin. Keduanya pun terlibat lagi dalam peperangan. Tapi pada akhirnya, pihak Jamuka berhasil mengalahkan pasukan Temujin. Setelah itu, Jamuka pun melakukan pertunjukan balas dendam yang paling kejam pada saat itu. Pertama, dia memenggal kepala dari salah satu pemimpin yang ditangkapnya. Dan kemudian, dia merebus 70 tawanan laki-laki muda yang ditangkapnya secara hidup-hidup dalam kuali. Hal ini membuat para pengikut Jamuka menjadi ngeri terhadapnya. Pada tahun 1195, saat Temujin telah berumur 33 tahun, dia berhasil menyerang dan mengalahkan suku Tatar yang mana merupakan suku yang telah meracuni ayahnya. Dengan kemenangannya itu, dia telah berhasil membalaskan dendam ayahnya. Setelah mengalahkan suku Tatar, Temujin pun menyerang dan berhasil mengalahkan suku Jurkin yang telah mengkhianatinya. Jadi begini guys, pada waktu itu, saat dia akan menyerang suku Tatar, suku Jurkin ini sudah berjanji akan membantu Temujin. Tapi, setelah 6 hari, mereka tidak datang juga guys. Juga sebenarnya karena mereka ini tidak mau mengakui Temujin sebagai seorang Khan. Atas pengkhianatan mereka ini, akhirnya Temujin pun mengeksekusi semua pemimpin suku Jurkin. Semakin hari pengikut Temujin semakin banyak. Tapi meskipun begitu, Jamuka ini masih tidak mau mengakui kepemimpinan Temujin. Pada tahun 1201, Jamuka mengadakan rapat suku. Agenda rapat pada waktu itu adalah untuk mengangkat dirinya menjadi Khan, yang artinya pemimpin dari seluruh Khan.
Kemudian setelah itu, Jamuka pun menyatakan perang pada Ongkan yang pada waktu itu menjabat sebagai Gurkhan. Dan barang siapa yang menang pada perang itu akan menjadi pemimpin tertinggi alias Gurkhan. Akan tetapi, dalam perang itu, Jamuka mengalami kekalahan dan berhasil melarikan diri. Di lain sisi, Temujin mendapatkan tugas dari Ongkan untuk menyerang suku Borjigin. Dan pada tahun 1202, akhirnya Temujin berhasil mengalahkan suku Borjigin yang dulu pernah mengusirnya. Dan dia pun juga berhasil merebut kembali hak kekuasaannya atas sukunya. Pada tahun 1203, Temujin melamar anak perempuan dari Ongkan untuk dijadikan istri dari anak pertamanya, Joji. Tapi Ongkan menolak. Nah, Ongkan ini pun menyuruh prajuritnya untuk menyampaikan pesannya. Saya tidak terima seorang budak menjadi keluargaku. Lebih baik ku lempar anakku ini ke dalam api daripada dia harus menikahi anak. Bagaimanakah reaksi Temujin setelah dia mendapatkan pesan dari Ongkan? Ditunggu kelanjutannya di part 2. Oke guys, jadi sampai sini dulu cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget kalian tambahkan di kolom komentar di bawah guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan di-share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!